Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Leo Febriani dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah dari Teknologi Pendidikan yang berjudul Mengenal Fungsi Tab Microsoft Office Button Dashing Layout. Oke, sebelum kita masuk ke cara penggunaannya, ada baiknya kita kenal dulu nih, apa itu Microsoft Office? Microsoft Office adalah perangkat software atau lunak yang berfungsi sebagai membentuk, menyimpan, dan mengkombinasikan sebuah dokumen, yakni seperti huruf, gambar, dan angka. Oke, langsung saja kita masuk ke cara penggunaannya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke menu layar desktop pada laptop. Oke, langsung saja kita buka Microsoft-nya. Nah, sebelum kita lanjut ke desain dan pack layout, di sini kita bahas mengenal macam-macam fungsi desain dan layout. Sebelumnya kita kenal dulu di bagian pojok kiri atas, bisa kita klik di bagian file. Nah, di bagian file ini terdapat beberapa perintah yang harus kita ketahui. Pertama ada new. New ini berfungsi untuk membuat lembar kerja atau lembaran baru. Dan di bawahnya lagi ada open untuk membuka suatu dokumen. Selanjutnya save untuk menyimpan dokumen. Di bawahnya lagi ada save as untuk menyimpan dokumen, atau bisa juga kita gantikan nama file tersebut. Di bawahnya lagi ada print untuk mencetak suatu dokumen. Di bawahnya lagi ada share untuk membagikan suatu dokumen ke dokumen lainnya. Dan terakhir close. Close ini untuk menutup suatu dokumen. Oke, langsung saja kita masuk ke menu desain. Nah, di desain ini berfungsi untuk mengatur model atau format desain pada lembar kerja yang dibuat. Bisa kita lihat. Di desain ini terdapat beberapa ikon yang harus kita ketahui. Yang pertama ada themes. Nah, themes ini berfungsi untuk memilih tema halaman dan juga warna dari teks. Setelah itu ada color. Bisa kita lihat juga. Colors ini berfungsi untuk menentukan warna dari tema halaman. Sampingnya ada font. Font ini berfungsi untuk memilih jenis font yang akan digunakan pada dokumen. Setelah itu ada efek. Efek ini berfungsi untuk memilih jenis font yang akan digunakan dokumen. Selanjutnya, pada bagian pack background di sampingnya, di situ ada watermark. Watermark ini berfungsi untuk memberikan watermark pada lembar kerja. Sampingnya ada pack color. Pack color ini untuk memilih warna dari halaman dokumen. Sampingnya ada pack border. Pack border ini berfungsi untuk memberikan garis tepi pada dokumen. Selanjutnya kita masuk ke bagian pack layout. Nah, di bagian pack layout ini terbagi beberapa menu. Dan di sini diantaranya pertama pack tab, paragraf, dan arrange. Bisa kita lihat. Nah, pack layout ini berfungsi sebagai pengatur untuk mengatur tampilan pada sebuah dokumen, atau bisa juga disebut dengan tata letak halaman. Nah, di dalam pack layout ini terbagi menjadi 3 macam menu. Nah, pertama pack stop atau pengaturan halaman, yaitu ribbon group yang berguna untuk mengatur segala hal berhubungan dengan halaman. Bisa kita lihat di bagian di sini. Terdapat beberapa ikon. Di sini sampingnya ada margin. Margin ini berfungsi untuk menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. Sampingnya lagi ada orientation untuk menentukan apakah dokumen akan berbentuk horizontal dan vertikal. Seperti kita terlihat tertera ada penggaris di sebuah word. Itulah seperti orientation. Sampingnya ada size.
bisa kita lihat di bagian size ini untuk menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen. Sampingnya ada kolom. Kolom ini untuk menentukan jumlah teks. Setelah itu breaks. Breaks ini untuk mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Bawahnya ada line numbers. Line numbers ini untuk memberikan penomoran pada setiap baris teks. Bawahnya ada hibernation. Hibernation ini untuk memisahkan aturan dengan penghubung lainnya. Oke, lanjut. Sampingnya ada paragraf. Di bagian paragraf ini terdapat beberapa ikon, di antaranya di sini ada indent. Indent ini untuk menambah ataupun mengurangi jarak teks dari pinggir. Sampingnya ada spacing untuk menentukan jarak antar paragraf dalam dokumen. Selanjutnya di range. Range ini terdapat beberapa ikon lainnya seperti position untuk memilih dan menentu letak dari suatu objek dalam dokumen. Seperti kita lihat. Sampingnya lagi ada wrap text untuk mengatur posisi dari objek dalam suatu paragraf. Sebelahnya lagi ada bring forward untuk meletakkan suatu objek ke depan lainnya. Sampingnya ada set backward untuk meletakkan suatu objek di belakang lainnya. Setelah itu ada selection pane, berfungsi untuk menampilkan navigasi dari suatu objek. Ada link. Link ini untuk menentukan perataraan dari suatu objek. Bawahnya lagi ada group untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu kesatuan. Dan terakhir yaitu rotate. Rotate ini berfungsi untuk memutar posisi dari suatu objek. Sekian, itulah teman-teman penjelasan dari mengenal macam-macam fungsi Microsoft Office pada desain dan layout. Semoga apa yang saya jelaskan berguna dan bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Dan semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.